ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosat TV, pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih di poin yang ke-9, yaitu al-afu sijillatun nabilatun. Memberi maaf merupakan satu karakter yang luhur ataupun akhlak yang luhur. Wal i'tirafu bil khata'i fadilatun, dan mengakui kesalahan ini sebuah akhlak yang mulia. Sebagaimana yang telah kita paparkan, yang telah kita bicarakan panjang lebar pada episode yang lalu, bahwasanya syariat Islam sangat menganjurkan untuk memberikan maaf. Sangat menganjurkan untuk memberikan maaf, apalagi dalam kehidupan suami dan istri. Memberikan maaf merupakan salah satu solusi dari banyak permasalahan. Kemudian Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi, beliau mengatakan bahwasanya farubbama waqa'a min zawjiki fi yawmin minal ayyami zillatun wa khati'atun fi haqqik bi fi'lin aw qawlin. Mungkin satu hari suamimu melakukan satu kesalahan, apakah itu berkenaan dengan hakmu, maksudnya kesalahan dengan tidak memberikan hak sang istri, baik itu terkait dengan perbuatan maupun dengan ucapan, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Fala tubadirihi bita'nibi wa ta'nif, maka janganlah kamu langsung mencela dan mengkasari si suami. Wa tujarradi lisanuki alaihi kasayf, sehingga lisanmu terhunus bagaikan pedang. Jadi di sini beliau mengatakan bahwasanya yang namanya manusia, termasuk juga suami, pasti punya kesalahan. Tapi jika satu hari dia melakukan kesalahan terkait dengan hak kamu yang tidak dia berikan, suami tidak memberikan hak si istri. Suami tidak memberikan hak istri. Tidak memberikan ini artinya apakah terkait dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, Maka dalam masalah ini janganlah langsung diserang si suami. Janganlah sang suami langsung diserang, dicaci, dimaki, sumpah serapah. Apalagi kalau sampai dikasari.
seolah lisannya merupakan lisan yang sangat tajam, bagaikan pedang yang terhunus. Tapi bal qabili al khata' bil ghufran wal ihsan. Hendaklah timpalilah kesalahan itu dengan memberikan kemaafan dan balas dengan perbuatan baik. Wa kuni mimman athnallahu alaihim, jadilah engkau seperti orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Yaitu Al-Imran ayat tercantum dalam surah Al-Imran ayat 134. Ayat ini sudah kita baca pada episode yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sengaja Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu mereka yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimina al ghaidha, dan orang yang sanggup menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memberi maaf kepada orang-orang, kepada orang lain. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ikhwah, ya, untuk mendapatkan cinta Allah itu bukan sembarangan perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti bagaimana karakter kriteria orang yang layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membeberkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan orang-orang yang berhak untuk Allah cintai. Contohnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Apabila engkau mencintai Allah, maka fattabi'uni, engkau ikut aku, kata Rasulullah. Maka kalau engkau sudah ikut sunnah-sunnahku, yuhibbukumullah, ini dia, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekedar dicintai tanpa ada yang lain? Ada. Apa itu? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Itu ikhwah, ya. Coba perhatikan ikhwah. Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antara perbuatan baik yang Allah suka, yaitu Allah suka dengan orang yang suka memberi maaf. Allah mencintai orang yang suka memberi maaf. Itu ikhwah, ya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Coba diawali dari apa? Seorang hamba memaafkan kesalahan temannya. Dari sini awalnya. Seorang hamba memaafkan kesalahan hambanya. Seorang hamba memaafkan, seorang anak manusia, seorang Bani Adam memaafkan kesalahan temannya. Kemudian ini merupakan sebuah perbuatan baik. Allah katakan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang tadi Al-Imran ayat 134, ya, Allah mengatakan perbuatan baik dan Allah mencintai perbuatan baik ini. Allah mencintai perbuatan baik yang ini. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya. Coba bayangkan ikhwatiddin, diawali dengan memaafkan kesalahan seseorang, maka Allah pun memaafkan kesalahan dia, orang yang si pemaaf itu. Begitulah ikhwatiddin yang kita sebut kemarin dengan al-jaza' ma'al jinsil amal. Okelah, bahwasanya suami merupakan orang biasa yang bukan malaikat dan dia buat kesalahan. Terus bagaimana? Ya.
apakah harus dibalas juga dengan keburukan? Nah, tentu ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kalau seorang istri membalas keburukan suami juga dengan keburukan, ya, jika dia balas keburukan dengan keburukan, maka kapan selesainya masalah yang satu itu? Tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita lihat, memang setan itu berupaya membisikkan, menggoda agar keburukan itu dibalas dengan keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini. Apa kata Allah? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama perbuatan baik itu dengan perbuatan buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Ya, kalau kita perturutkan hawa nafsu kita, ikhwah, perbuatan buruk kita balas dengan yang buruk. Puas rasanya kita. Begitu kan? Ya. Apabila ada seorang suami yang selingkuh, maka istri maunya dia juga berselingkuh. Biar tahu dia, aku juga bisa berselingkuh. Begitu ikhwatiddin. Kalau seperti ini kapan selesainya rumah tangga? Apakah memang harus pecah bahtera rumah tangga dikarenakan sebuah kesalahan yang tanpa ada kemaafan, atau kesalahan ditimpali dengan kesalahan? Kesalahan kedua ditimpali dengan kesalahan kedua. Terus gimana? Kapan selesai permasalahan? Ini rumah bukan jadi rumah baiti jannati lagi. Ini akan berubah menjadi baiti nari. Rumahku, nerakaku. Karena tidak ada kemaafan di rumah. Ya, setiap kesalahan akan dihujam dengan cercaan sumpah serapah. Makanya Islam memberikan solusi, memaafi. Ya, memang ikhwah, untuk menjadi orang pemaaf itu bukan mudah. Kalau dia masih sekali maaf, masih salah sekali, masih bisa kita terima. Tapi yang lebih sulit ikhwatiddin, ketika orang yang kita cintai ternyata dia melakukan kesalahan yang kedua, ketiga dengan kesalahan yang sama. Disinilah sangat diuji ikhwah. Sangat diuji keimanannya. Sangat diuji karakternya. Apakah dia karakter yang memang benar-benar sudah membaja dalam dirinya, memang yang suka memberi maaf, ataukah hanya bertahan hanya sekali maaf, setelah itu sifat maaf akan dibuang jauh-jauh, malah akan menimpali sesuatu yang buruk dengan yang buruk. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Enggak sama yang namanya kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Itu solusi masalah jika ada orang yang berbuat buruk kepada kita. Apalagi dia adalah suami. Apalagi dia adalah pasangan hidup kita, pasangan tidur kita. Ketika dia salah, berupayalah untuk memberi kemaafan. Jangan timpali, jangan balas keburukan dengan keburukan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau seandainya ada permusuhan di antara kalian, maka udahlah, ya, berupaya seolah-olah kamu adalah seorang teman yang sangat akrab. Apa kata Allah selanjutnya? Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, tidak ada yang bisa bertemu dengan seperti ini, memiliki sifat seperti ini, illa dzu hadzin 'adzim, kecuali orang yang memang sudah mendapatkan bagian pahala yang banyak. Itu kata Allah. Bayangkan ikhwah, tidak ada yang bisa berbuat seperti ini. Dia akan merasa kesulitan memberi maaf ketika dia diperlakukan dengan buruk. Seperti yang telah kita bacakan karakter para nabi begitu. Ya. Dia telah diperlakukan buruk tapi dimaafkan. Makanya tidak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali orang-orang yang sabar, lapang dadanya untuk menerima kemaafan. Insya Allah. Itulah ikhwah. Ya.
Jadi memang dalam masalah maaf-maafi ini memang perlu dada yang lapang, yang bersih, ya. Kemudian mudah memberi maaf, dada yang sabar begitu. Sabarnya nggak bisa main-main ini, ya. Sabarnya nggak bisa main-main, tapi sabarnya itu sabar yang membaja. Apa kata Syekh? Ala turidina an takuni min ahbabillah. Tidakkah kamu suka kalau kamu menjadi salah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ya suka, ya. Demikian. Fa'alaiki bijadatil afi, oleh karena itu hendaklah kamu berupaya sekuat tenaga untuk bisa memberi maaf. Fahiya sabil kiram min uqala'i bani Adam. Ini merupakan jalur manusia yang mulia dan cerdas. Ya. Beda dengan orang-orang yang menimpali keburukan dengan keburukan, cacian dengan makian, pukulan dengan pukulan, beda, ya. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi orang yang cerdas dan orang yang mulia, dia tidak akan timpali keburukan dengan keburukan, tapi dia timpali keburukan dengan kemaafan. Itu dia. Sebagaimana yang telah kita singgung pada kajian lalu, sebagian orang mengira bahwasanya dengan memberi maaf itu seolah kita itu adalah orang lemah. Padahal orang yang memberi maaf itulah orang yang kuat. Kuat hatinya, kuat karakternya. Ya. Itu ada pada diri orang yang memberi maaf. Karena pada hakikatnya ikhwah, kuat itu bukan pada otot, bukan. Kuat pada fisik, menang dalam bergulat, bukan. Rasulullah katakan, ikhwah, laisa syadid bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang gulat, walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang pandai, yang bisa menahan dirinya, mengendalikan dirinya di saat dia memang benar-benar marah. Itu dia ikhwah. Itu baru orang kuat namanya. Makanya orang yang mudah memberi maaf itu bukan orang lemah, itu orang kuat. Orang kuat, bukan orang lemah. Kemudian fa'in tayakanti khata'ahu fala tuqabili al-khata' bimislihi bisaddi wal hujrani wat takabburi wa ta'ali. Kalau kamu yakin suamimu melakukan kesalahan, jangan timpali, ya. Jangan balas dia dengan kesalahan yang sama seperti yang kita katakan tadi. Suaminya selingkuh, aku juga bisa selingkuh. Ya, suaminya jalan dengan seorang cewek, aku juga bisa jalan dengan seorang cowok. Begitu akhirnya ikhwah balas-balasan, ya, balas-balasan. Jangan timpali kesalahan dengan kesalahan yang sama. Jangan timpali sebuah kesalahan dengan kesalahan yang sama. Kalau seandainya suami anti tidak memberikan haknya kepada anti, jangan timpali itu dengan tidak memberikan hak kepada dia. Demikian. Ya. Kalau begitu balasannya berarti tidak melaksanakan ayat ini. Karena idfa' billati hiya ahsan. Kalau dia melakukan dosa, jangan ikut melakukan dosa. Itu dia. Ya. Oleh karena itu ikhwah fillah rahimallahu wa iyyakum, mari kita berupaya untuk menanamkan dalam jiwa kita sifat pemaaf. Jangan kamu, wahai para istri, jika kamu melihat kesalahan pada suamimu, jangan kamu timpalikan, kamu balas dengan kesalahan yang sama dengan menentang misalnya, atau suami didiemin misalnya, diboykot, gak dicakapin misalnya, diabaikan begitu aja, atau takabur dengan takabur misalnya, atau angkuh misalnya di hadapan suami. Ikhwah, ya, ini hanya akan membuat masalah semakin besar. Wa jama'a musibataini alaihi,
yaitu musibatul khata wa musibatul inkisar bil i'tidar. Sehingga bergabunglah dua musibah yang ditimpakan kepada si suami yang salah tadi. Pertama, kesalahan, yaitu musibah melakukan sebuah kesalahan, yaitu musibah, yaitu kesalahannya tak dimaafkan oleh sang istri. Karena apa? Karena istri menimpali dengan cara yang sama atau dicercah habis-habisan. Maka Syekh mengatakan, ikhwah, fayakfihi uqubatan i'tirafuhu bil ula. Sebenarnya sudah cukup kalau dia sudah mengakui kesalahannya yang pertama. Itu ikhwah. Karena mengakui kesalahan ini, suami mengakui kesalahannya ini bukan suatu hal yang mudah loh. Berapa banyak para suami sudah jelas dia salah, malah dia mempertahankan seolah dia yang benar. Ketika si istri misalnya memergoki suaminya, ya, jalan dengan wanita lain yang bukan mahramnya misalnya, kemudian di rumah si suami dinasihati oleh si istri, kemudian dia mengakui kesalahannya. Dek, maafkan abangnya, dek. Itu sudah luar biasa, ikhwatiddin. Banyak para suami itu malah marah-marah. Sudah jelas istri memergoki suaminya duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Duaan dengan wanita-wanita, entah dari mana wanita itu. Ketika dinasihati malah apa? Malah suami balik marah-marah. Apa katanya? Kamu buntuti saya ya? Kamu mata-matai saya ya? Begitu ikhwah. Tuh kan? Kalimat ini kan sebenarnya kalimat pengalihan. Dari kesalahan, dengan mengucapkan kalimat ini, jadi istrinya yang salah. Salah kamu. Kenapa kamu buntuti saya? Kenapa kamu mata-matai saya? Ketahuanlah salah kamu. Begitu jadinya. Seolah yang salah jadinya siapa? Si istri, bukan suami. Itu karena apa? Karena sang istri tidak pandai dalam menasihati sang suami. Itu dia. Ya kalau menasihati suami dengan cara sumpah serapah, merepet dan lain-lainnya, ya gimana bisa suami menerimanya? Sebenarnya kalau suami sudah ketahuan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nasihatilah bagus-bagus, ya. Dan sebenarnya diam aja si istri itu suami sudah cukup sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi sang suami. Diam aja. Ya, ketimbang suami malah dimarah-marah, akhirnya suami yang balik marah-marah terhadap sang istri. Namanya dia pemimpin, akan muncul egonya, ikhwah. Berapa banyak para suami itu para istri itu begitu suaminya pulang langsung cek HP, ya kan? Dengan siapa dia chattingan, wah masya Allah. Itu dia. Ketahuan lah bahwa saya ada chattingan mesra-mesraan, sayang-sayangan dengan perempuan lain. Misalnya, ya, ngirim love misalnya ke perempuan lain, kata-kata sayang misalnya. Ya, para istri tak akan senang membaca ini. Istri nanya, "Bang, ini kok begini, Bang?" Suami akan balik marah kalau tidak tepat waktunya. "Loh, kamu kenapa buka HP saya? Siapa nyuruh kamu? Siapa yang mengizinkan kamu?" Nah, begitu ikhwah. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau suami sudah mengakui kesalahan, itu sudah luar biasa. Itu sudah satu prestasi yang luar biasa itu. Makanya apresiasi prestasi ini dengan apa? Memberikan maaf. Badirihi bil afi tsaniyah. Berikan dia kemaafan. Kenapa? Dia sudah mengakui kesalahan. Saya kira tidak ada yang layak untuk orang yang mengakui kesalahan selain maaf. Ya, ikhwah. Dia sudah mengakui kesalahan. Orang yang kalau dia sudah mengakui kesalahan, berarti dia tahu salah. Orang yang dia tahu salah, kemudian minta maaf, itu peluang besar untuk memperbaiki diri. Yang repotnya dia salah, jelas kepergok salah, tidak ngaku salah, dan merasa benar. Begitu. Kenapa rupanya aku dua-duaan? Apa masalahnya? Kami nggak buat apa-apa kok. Begitu. Kami hanya makan-makan berdua. Loh, begitu. Kenapa? Dia merasa nggak salah itu.
Dia masalah ini masalah biasa-biasa aja. Teman lama, ketemu teman waktu SMP, ketemu di kafe mana, kami mau ngomong berdua. Begitu. Habis itu kami nonton bareng berdua katanya. Apa salahnya, kami nggak ngapa-ngapain kok. Dia teman akrab saya sejak dulu. Coba gimana? Akhirnya ketika istri menasihati dengan cara yang tidak tepat, dengan waktu yang tidak tepat, akhirnya suami marah jadinya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi seorang suami ketika dia mengakui kesalahan itu satu prestasi yang hebat. Makanya kalau sudah dia mengakui kesalahan, maafkan dia. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fa in kana al-khata' minki. Sekarang seandainya ya, apabila kesalahan itu ternyata muncul darimu, ya yang namanya kesalahan ikhwah, bisa suami, bisa istri. Ya. Karena suami dan istri juga manusia. Seperti hadis yang telah kita bacakan di kajian lalu, kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Suami bersalah, istri juga pasti punya salah. Gak akan bisa laki-laki mencari istri yang tidak ada salahnya. Sebagaimana seorang wanita tidak akan mungkin bisa mendapatkan suami yang tidak pernah salah. Itu gak mungkin. Sebagaimana suami bersalah, bisa salah, istri juga demikian, bisa salah. Makanya wa in kanal khata' minki, apabila kesalahan itu dari dirimu, fa khairul khata'in at-tawwabun. Ingat hadis Rasulullah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Fabadiri bil i'tidari 'anil khati'atik. Segeralah kamu minta maaf terhadap kesalahanmu. Wa qabbilihi sari'an baina 'ainaihi. Cium dahi suamimu. Wa yaduki biyadaihi. Kemudian genggam tangannya. Wa ta'assafi min qauliki wa sani'iki. Dan sesalkan, ya, sesalilah perbuatanmu dan ucapanmu tersebut. Wala yunadiki syaitanu ila tamahul. Itu dia. Jangan sampai kamu terjebak dengan bisikan setan menunda-nunda minta maaf. Jangan sampai. Ya. Sudah jelas dia salah, enggak segera minta maaf. Nanti ajalah, apalagi ini bulan Sya'ban, tanggung nanti aja minta maafnya. Hari Raya Idul Fitri misalnya. Ikhwah jangan. Ya. Semua, siapapun dia, suami, istri, kalau dia sudah salah dengan istrinya, istri sudah salah dengan suaminya, segera minta maaf. Jangan ego, jangan gengsi-gengsi. Apa gengsi-gengsi? Ya. Tidak layak gengsi-gengsi. Segera minta maaf kepada pasangan kita. Suami minta maaf, segera minta maaf kepada istri jika dia ada kesalahan. Istri segera minta maaf kepada suami jika dia ada kesalahan. Begitu sebuah rumah tangga. Ya, begitu sebuah rumah tangga. Makanya suami ketika melihat istrinya meminta maaf, Masya Allah, segera maafkan. Sebaliknya juga begitu. Istri ketika melihat suaminya salah, minta maaf, segera maafkan. Begitu. Ya. Jadi jangan sang orang yang bersalah baik dari istri maupun suami menunda-nunda minta maaf. Jangan. Karena itu akan memperbesar permasalahan. Wala yunadiki syaitanu ila tamahuli siyanatan li nafsiki wa izzatiki. Jangan sampai kamu terbujuk dengan panggilan setan, dengan bisikan setan, dengan menunda-nunda minta maaf. Alasannya yaitu untuk membela diri atau membela harga diri. Ikhwah, apalah lagi harga-harga dalam rumah tangga. Jangan lagi cerita harga diri. Apalagi sudah terkait dengan masalah suku bangsa. Kami orang Padang, mana pula ada orang Padang minta maaf. Kami orang Aceh, mana ada orang Aceh seperti itu. Nggak bisa. Kami ini orang Jawa, nggak ada ikhwah. Ini ucapan-ucapan jahiliyah. Ucapan-ucapan jahiliyah. Tinggalkan itu semua. Manusia, suku bangsa yang paling baik adalah Quraisy. Itu dia, suku bangsa yang terbaik
adalah suku Quraisy. Tapi lihat, siapa musuh Rasulullah yang paling bebuyutan? Dari suku Quraisy. Apa itu? Abu Jahal. Makanya suku-suku yang berbeda, ikhwafiddin, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita hikmahnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersungku bangsa dan berpuak-puak agar kalian saling mengenal. Jadi bukan saling membanggakan diri. Mana ada, kami orang ini enggak ada kayak gini. Begitu. Pantang kami begini. Ikhwah, kalau sudah salah udahlah minta maaf. Pasangan kita kalau sudah minta maaf sudahlah diampuni, ya, diampuni, dimaafkan. Tidak usah lagi pakai harga diri. Campakkan harga diri suami dan harga diri istri di dalam rumah tangga kita. Semua harus tawadu, rendahkan hati di pasangan kita. Apalagi harga diri. Tidak ada lagi harga diri, nggak ada cerita harga diri dalam sebuah rumah tangga. Yang ada adalah yang paling takwa, yang paling pemaaf, yang saling menjaga dirinya dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Itu yang ada. Fata'akhuruki fit talabil afi was sahfi yazidu min tawaqqudin naril ghadab fi qalbihi kullama tala al-waqt. Ya. Sesungguhnya kalau kamu masih melambat-lambatkan, semakin lambat kamu minta maaf, maka itu akan membuat api kemarahannya semakin menyala. Demikian, ya. Itu gara-gara menunda-nunda, menanti-nanti minta maaf. Summa qad yaghlibu 'alail intisal nafsi. Kemudian bisa saja karena kamu wahai istri sengaja melambat-lambatkan minta maaf, bisa saja sang suami malah balik membela diri. Aku nggak salah katanya. Ya. Bukan hanya itu, wa yata'adza ala ghilzi ghadabihi qabul i'tidar. Karena saking marahnya dia nggak memaafkan istrinya. Bisa seperti itu. Akhirnya apa? Jatuh talak. Begitu makanya ikhwah, ya. Memberi maaf, segera meminta maaf, itu merupakan dua karakter yang luar biasa, ikhwah. Luar biasa. Ini karakter orang-orang yang muttaqin. Karakter penghuni surga. Karakter calon-calon penghuni Firdausil A'la. Itulah dia. Yaitu memaafkan dan segera meminta maaf ketika bersalah. Fabadirihi mubasyaratan biwajhil mahab wal khajul. Segeralah kamu hadapi dia dengan wajah kasih sayang, ya, dengan wajah kasih sayang dan segan. Wa idihi bi adami tikraril khata, dan berjanjilah dengan sang suami supaya anti, ya, bahwasanya anti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fa inna misla hadzal khalq an-nabil. Sungguhnya akhlak yang mulia ini wa tasarruful jamil, dan perbuatan yang terhormat ini yafutu ala katsirin minaz zaujat, banyak tidak terlaksana dalam banyak pasangan. Wa yuwallidu ma'qadal mushkilat, sehingga melahirkan banyak permasalahan rumah tangga. Muncul berbagai macam jenis permasalahan rumah tangga. Wa min kamali halil azwaj ittifaqu ala tajawuzi 'anil khata. Di antara tanda kesempurnaan pasangan suami istri yaitu mereka bersepakat untuk memberikan maaf jika ada kesalahan, yaitu tajawuz 'anil khata' wal 'afwi lizallat, yaitu memberikan maaf terhadap kekeliruan dan kesalahan ataupun kekhilafan. Wa ta'widin nafsi anna kullam min at-tarfaini aziz al-janab rafi'ul maqam, yaitu menanamkan dalam diri kita membiasakan dalam diri kita bahwasanya pasangan kita itu, setiap pasangan kita adalah pasangan seorang yang mulia. Dia adalah seorang yang mulia, yang layak untuk dikasih sayangi, ya,
dia memiliki tempat yang istimewa di hati kita. Begitu. La yanqusu i'tidaruhu min sahib syai' bal yazilu ijlalan wa ihtiraman wa mahabbatan. Sungguhnya dengan dia minta maaf, dengan kita meminta maaf, itu tidak akan mengurangi harga diri, tidak akan mengurangi kemuliaan, tidak akan mengurangi kehormatan orang yang minta maaf. Bahkan dia akan menambah, hal itu akan menambah semakin mulia, semakin terhormat, dan akan menambah kasih sayang di hati sang suami. Demikian. Ya. Oleh karena itu, mereka yang mudah, para istri yang mudah menerima kemaafan, ya, mereka adalah orang-orang yang semakin dekat rumah tangganya dalam ketenangan. Itulah dia. Dan ingat, saya ingatkan lagi bahwasanya ketika kita memberi maaf, ingat, itu bukan sifat yang lemah, tapi itu sebuah sifat yang mulia, wasyuja', dan sikap seorang yang pemberani. Ya. Caranya, camkan dalam hati kita. Kita memaafkan ini bukan karena kita lemah, tapi dikarenakan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia katakan, idza ataka rajulun yashku ilaiki rajulan, apabila seseorang datang kepadamu menceritakan, mengeluhkan tentang sikap temannya kepada dirinya, fakul, katakan kepada laki-laki yang melapor tersebut, ya akhi a'fu anhu fa innal afwa aqrab lit taqwa. Katakan aja padanya, udahlah akhi, maafkan. Karena memberikan maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ingat, ya. Memberikan maaf itu lebih dekat dengan ketakwaan. Berarti kalau tidak memaafkan itu jauh dari ketakwaan. Fa in qala la tahmil qalbi la afwa walakin antasiru kama amarani Allah Azza wa Jalla. Kalau dia katakan aku nggak sanggup memberi dia maaf, gimana? Sulit aku memaafkan dia. Tetapi aku akan balas dia sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha. Balasan orang yang berbuat buruk adalah perbuatan buruk yang sama. Jadi dia katakan, aku nggak bisa memaafkan dia, aku akan balas dia dengan balasan yang setimpal. Jadi bagaimana? Kullahu, katakan kepada dia, kata Fudail bin Iyad, in kunta tuhsin antan tasir. Boleh kalau kamu memang pandai bisa dalam membalasnya. Ikhwah, ketika kita dipukul oleh orang, kita rasa sakit. Boleh nggak kita membalas? Boleh. Ya, boleh kita membalas. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Boleh kita membalas. Balasan orang yang berbuat baik, balasan orang yang berbuat buruk, perbuatan buruk yang sama. Permasalahannya di sini, ketika kita dipukul dan kita rasa sakit, ketika kita balas, itu dibolehkan dalam syariat. Boleh, ya. Boleh tapi nggak dianjurkan. Boleh dalam syariat. Tapi ketika kita membalasnya, kira-kira balasan kita ini setimpal apa tidak? Jika ternyata balasan kita lebih ringan dibandingkan pukulan dia, maka kita nggak berdosa. Apabila pukulan kita pas setimpal dengan pukulan dia, maka kita telah membalasnya dan nggak ada pahala di situ. Jadi kalau pukulan kita lebih ringan dibandingkan pukulan dia, nggak ada pahalanya. Kalau kita pukul setimpal pas dengan kepukulan dia, maka juga nggak ada pahalanya. Apabila pukulan kita lebih menyakitkan dibandingkan pukulan dia, maka berarti kita sudah berbuat zolim. Itu dia. Kira-kira bisa nggak ngepaskan balasan? Demikian. Itu sulit ikhwah untuk ngepaskan balasan. Kira-kira sama persis. Ya minimal kalaupun
lebih ringan atau sama persis, melebihi. Kalau sudah melebihi balasannya, berarti dia telah berbuat zalim. Makanya syariat menganjurkan kita apa? Al-afu, yaitu memberikan kemaafan. Innal afwa aqrabu littaqwa. Sungguhnya kemaafan itu lebih dekat pada ketakwaan. Jadi kata Fudail bin Iyad, ya, kata Fudail bin Iyad, in kunta tuhsin antan disuruh, ya silakan kalau memang kamu bisa, ya, pandai, benar dalam memberikan balasan, jangan sampai berlebih. Wa illa farji ila babil afi fa innahu babun wasi'un. Kalau kamu nggak pandai dalam membalas, udahlah, kembali saja ke masalah memaafkan. Karena pintu kemaafan itu sangat luas. Demikian ikhwah. Fa innahu mana'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang memberikan kemaafan, maka Allah akan memberikan dia pahala. Itu dia. Wa sahibul afi yanamu 'ala firashihi bil laili. Orang yang memberikan pemaaf, dia bisa tenang tidur pada malam hari. Wa sahibul intisar biqalbihil yuqallibul umur. Adapun orang yang mau membalas, hatinya akan apa? Hatinya akan membahas perkara ini, gimana caranya untuk membalas begini dan begitu. Kenapa? Karena keinginannya dia untuk membalas. Yang memberi maaf sudah tidur, sudah nyenyak tidurnya. Ya. Li'annal futuwah wal afu anil ikhwan. Sungguhnya, ya, futuwah itu kedewasaan, seorang yang bijaksana, yaitu orang yang memberikan maaf kepada teman-temannya. Itulah nasihat Fudail bin Iyad kepada seorang yang mengeluhkan perbuatan temannya yang telah menyakiti dia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, wahai para istri, ya, apabila anti sedih karena perbuatan suami anti, ya, yang pertama, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, curahkan masalah anti kepada Allah. Berdoalah untuk sang suami, ya. Berdoalah untuk sang suami, semoga Allah beri hidayah dan berilah kemaafan. Maafkanlah dia. Itulah perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Kalau ternyata anti yang berbuat salah, jangan tunda meminta maaf. Jangan tunda minta maaf, walaupun dengan alasan mempertahankan harga diri, mempertahankan kewibawaan, tidak usah. Ya, ya, dia adalah jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jika kamu bersalah, segeralah minta maaf, ya, karena hal itu akan segera bisa menghilangkan permasalahan yang sedang muncul. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, saya kira itu sajalah kajian kita, ya. Nasihat yang ke-9, yaitu al-'afwu sijiyatun nabilatun wa'tirafu bil khata'i fadilatun. Memberikan maaf merupakan karakter yang luhur, akhlak yang luhur, dan mengakui kesalahan adalah akhlak yang mulia. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, silahkan kirimkan ke WhatsApp 0895 6113 27778. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan kalau suami selalu selingkuh? Setiap ditanya dia tidak mau ngaku, tapi saya banyak dapat bukti dia selingkuh dari anak kami kecil, udah 24 tahun menikah. Sementara anak sudah besar dan punya anak perempuan yang besar aja 23 tahun. Udah sering saya maafkan, tapi dia selalu berulang kali melakukan. Dia pun tidak pernah meminta maaf dengan apa yang telah dilakukannya. Apa yang saya harus lakukan Ustadz? Sementara saya minta pisah, dia tidak mau. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Insyaallah ini,
ibu ini punya masalah seperti yang kita katakan tadi. Suaminya menurut pengakuan dia ya sering melakukan perselingkuhan. Apakah yang harus dilakukan oleh ibu ini? Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu kesabaran. Ya, kesabaran yang baja, yang tebal untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangga ibu. Yang kedua, ya, janganlah cepat percaya dengan berita-berita orang. Janganlah cepat percaya dengan berita-berita orang. Demikian. Karena kita tidak tahu apakah beritanya itu benar ataukah tidak. Yang ketiga, jangan memata-matai. Ya, jangan dimata-matai. Selanjutnya, poin selanjutnya. Kalau ternyata kepergok sang suami melakukan perselingkuhan, maka nasihati dengan lemah lembut. Nasihati dengan lemah lembut. Jangan direpetin. Jangan diberikan sumpah serapah. Apalagi sampai mengatakan, aku gak pernah bahagia dengan abang misalnya. Jatuh pada kekufuran. Seperti nasihat kita yang sebelumnya. Maka tidak dibolehkan. Nasihati dengan lemah lembut. Karena tidak ada satu hal yang dilakukan dengan lemah lembut kecuali akan dia hiasi. Artinya indah dia jadinya, ikhwah. Nasihat dengan lemah lembut dia akan indah. Indah itu mudah diterima oleh hati seseorang. Nasihati dengan lemah lembut. Salah lagi, nasihati dengan lemah lembut. Dengan catatan memang benar-benar kesalahan itu tidak ada error 100%. Tidak ada errornya. Benar-benar kita melihat ya, atau ada bukti yang sudah sangat jelas, maka bicaralah dengan suami ibu dengan cara yang terbaik, cari timing yang terbaik ya, cari suasana hati yang terbaik. Jangan timingnya pas tapi suasana hati sedang sedang bergelora, amarah sedang menyala. Karena kalau kita memberi nasihat terhadap orang dengan latar belakang amarah yang menyala, maka hasilnya nggak akan bagus. Ucapan kita yang keluar juga tidak akan tulus. Demikian, ya. Cobalah ibu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada suami ibu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya untuk pasangan suami istri jika istri lebih rajin dan lebih pintar mencari uang sehingga lebih banyak kebutuhan rumah tangga dicukupi. Ini tidak ada pertanyaannya ya. Ini bagaimana apabila sang istri lebih banyak penghasilannya dari sang suami, lebih cekatan dari sang suami, lebih pintar dari sang suami, cari uang juga lebih piawai ketimbang suami, hingga hasil yang didapati juga lebih banyak ketimbang sang suami. Ini bagaimana? Gak masalah. Tetapi jangan sampai itu semua akhirnya sang istri memandang remeh kepada suami. Ini yang diharamkan. Ya, ini yang diharamkan. Ketika istri merasa lebih pintar, lebih piawai dalam berdagang, lebih piawai dalam mencari uang, lantas dia melihat tak melihat sebelah mata terhadap suaminya, menganggap remeh suaminya, anggap suaminya bodoh, anggap ringan suaminya, maka ini haram, tidak dibenarkan. Ya, kalau ibu lebih pintar, lebih pandai cari duit, enggak ada masalah dalam Islam. Ya, tidak ada masalah. Berarti ibu bisa membantu perekonomian rumah tangga ibu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai anugerah itu menyeret kepada kekufuran.
menyeret pada kemaksiatan. Ini dia ikhwah, ya. Dan jangan dikira kalau seandainya seorang istri lebih mudah dapat duit, lebih mudah mencari duit ketimbang suaminya, jangan dikira dia lebih mulia dibandingkan suaminya. Enggak. Allah yang mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu idza mabtalahu fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa ammal insanu idza mabtalahu, apabila seorang manusia diberi cobaan oleh Allah SWT, fa akramahu wa na'amahu, dan Allah memuliakan dia dan beri nikmat, wa na'amahu fayaqul rabbi akraman, dia katakan sungguh Tuhanku telah memuliakanku. Belum tentu, ya, belum tentu. Bisa saja Allah sedang mencoba dan menguji ibu. Demikian, ya. Jadi mengenai ibu lebih pintar, lebih pandai cari duit, penghasilan juga lebih banyak daripada suami, itu satu hal yang alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai itu semua meremehkan sang suami, menganggap hina sang suami, menganggap remah, menganggap rendah sang suami. Ini akan menyeret ibu ke dalam neraka jahanam. Ya. Assalamualaikum, apakah minta maaf kepada suami harus dengan menyalami tangannya dan harus mengatakan aku minta maaf ya? Apakah dengan berbuat baik padanya dalam hati memaafkannya bisa apakah dengan tetap berbuat baik padanya dalam hati sudah memaafkannya bisa begitu Ustadz? Sebenarnya ikhwah, terkadang memang sang suami itu bisa dia menilai bahwasanya istrinya sudah nggak marah, bisa. Tapi akan lebih jelas lagi kalau seorang istri langsung mengatakan, abang sudah saya maafkan. Itu akan lebih jelas. Pertama, jelas bahwasanya dia salah dan jelas kita memaafkan. Begitu. Ya. Iya, konsekuensi daripada sebuah kemaafan, dia bersikap seperti biasa, berbuat baik kepada sang suami. Demikian ikhwah, ya. Kemudian kalau dia yang salah, bagaimana? Oh, kalau dia yang salah, dia harus ucapkan minta maaf kepada sang suami. Tidak hanya sekedar melakukan kewajiban-kewajiban harian, enggak. Itu kewajiban harian itu lain lagi ceritanya. Ini terkait dengan masalah kesalahan yang telah dia lakukan. Maka bicara, ngomong. Apakah harus disalami? Sebenarnya sih mengenai meminta maaf tergantung bagaimana ridhonya sang suami. Seorang istri mungkin tahulah gimana caranya agar dia mendapatkan keridhoan sang suami. Apakah dia dia pegang tangannya, dia cium tangannya, misalnya. Atau apakah dia pandai-pandailah gimana ya. Istri lah lebih tahu tentang suaminya, gimana caranya minta maaf agar suaminya ridho. Itu dia, apakah ya masing-masing orang mungkin punya keinginan masing-masing ya. Tidak harus pegang tangannya. Nah, demikian. Tidak harus cium keningnya. Ya. Kalau ada suami yang nggak biasa dicium keningan, nanti marah-marah dia. Itu dia. Jadi itu teknisnya terserah pada masing-masing istri. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang selalu mengeluh? Masya Allah, ya. Masya Allah. Tidak ada cara lain selain bicara, buka komunikasi yang baik, nasihati dengan cara yang terbaik. Bahwasanya apa yang dikeluhkan itu tidak akan bisa hilang dan sirna dengan cara mengeluh. Dengan musibah yang menimpanya, cobaan yang mendera dirinya, itu tidak akan hilang dengan keluhan, kesedihan,
kekecewaan yang sedang merundung hatinya tidak akan hilang dengan keluhan. Kepenatan dadanya tidak akan sirna dengan keluhan. Kepenatan, cobaan itu hanya bisa dihadapi dengan kesabaran dan lapang dada. Itu dia. Ya. Kalau mengeluh misalnya dia selalu sakit, aduh saya selalu sakit bang begini. Apa faedahnya? Apakah dengan mengeluh sakit akan bisa hilang? Tidak, hanya akan menambah beban dalam jiwa kita. Makanya banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihati istri ya tentang masalah ini, jangan mengeluh karena mengeluh itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kemudian mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Minta kepada Allah kesabaran. Dan tebalkan keyakinan kita dengan rukun iman, yaitu percaya, yakin dengan qada baik, takdir baik dan takdir buruk seorang. Itu ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Karena ya apapun ceritanya, keluhan tidak akan bisa menghilangkan apapun pada diri kita. Justru itu semua bisa hilang jika ditimpali dengan kesabaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk pamannya Abbas, waktu itu sedang sakit. Mungkin karena penderitaannya sulit dia tanggung, tak tertanggung lagi, akhirnya Abbas radhiyallahu anhu minta mati pada saat itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ammi la tatamannal maut. Wahai pamanku, jangan kamu minta mati. Jangan. Karena kalau usiamu masih panjang, jika kamu seorang yang soleh, maka akan bertambahlah kebaikanmu. Jika kamu seorang yang tidak soleh dan kamu bertobat, itu baik bagimu. Itu nasihat Rasulullah kepada Abbas, karena mengeluh dia, nggak sanggup lagi dia tahan sakitnya, akhirnya dia minta mati. Demikian ikhwah, sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita doa pamungkas. Apabila memang kepingin juga ya mengucapkannya, maka ucapkan Allahumma ahyini in kanatil hayat khairun li wa tawaffani in kanal wafat khairun li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang hidup itu baik untukku, dan wafatkan aku jika memang wafat itu, kematian itu baik untukku. Itulah doa pamungkasnya udah. Kalau sudah nggak tahan lagi. Tapi doa minta mati itu sama dengan keluhan namanya. Ya, oleh karena itu doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sebagai seorang suami mohon kepada Allah agar istri diberi kesabaran. Istri ya yang suka mengeluh mohon kepada Allah agar diberi kesabaran, saling mendoakan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.